Ya, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mikroskop dan klasifikasi kingdom Monera, Protista, dan fungi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu akan mampu menyebutkan bagian mikroskop dan fungsinya dengan tepat. Kamu juga akan mampu menggunakan mikroskop dengan prosedur yang benar. Kamu juga akan mampu menjelaskan ciri-ciri Monera dengan benar. Kamu juga akan mampu menjelaskan ciri-ciri protista dengan benar. Dan kamu juga akan mampu menjelaskan ciri-ciri jamur dengan benar. Pokok-pokok materi yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, Monera, protista, dan fungi. Tahukah kamu bahwa di sekitarmu terdapat banyak organisme mikroskopis yang beraneka ragam jenisnya? Organisme mikroskopis itu artinya apa? Ada yang tahu tidak? Makhluk hidup yang ukurannya sangat-sangat kecil. Ternyata di sekitar kita ada nggak ya makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil tersebut dan jenisnya ternyata beraneka ragam? Ada tidak? Ada. 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 Apa contohnya? Semut. Semut. Yang lebih kecil lagi? Bakteri. Betul. Virus. Iya. Nanti kita bahas Atom. Ini makhluk hidup, hati-hati. Atom makhluk hidup bukan? Bukan atom yang bikin. Nah, makhluk hidup berukuran sangat kecil atau mikroskopis tersebut hidup di berbagai habitat, seperti di dalam tanah, di air, di sisa-sisa makhluk hidup, di dalam tubuhmu, bahkan di udara bebas. Bagaimana kita dapat melihat bahwa di sekitar kita banyak terdapat organisme mikroskopis? Tadi kan ada yang menyebutkan bakteri. Kalian udah pernah lihat belum bentuk bakteri kayak apa? Pernah? Ya. Nggak pernah lihat langsung. Nggak pernah lihat langsung. Iya. Untuk mengamati makhluk hidup yang berukurannya sangat kecil, kamu memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Jadi untuk melihat bakteri, kita nggak bisa menggunakan mata kita secara langsung, tapi harus menggunakan alat bantu yang namanya mikroskop. Mikroskop di sini, dia ternyata dibagi menjadi dua jenis. Ada mikroskop monokuler dan ada mikroskop binokuler. Apa bedanya? Perhatikan baik-baik. Lihat gambarnya, yang monokuler sama binokuler. Coba sebutkan, ada yang bisa tahu tidak dari gambar ini perbedaannya apa? Saya Bu. Ya, Aku tahu. Erli, apa Eril? Kalau yang Ariel. Ariel ya. Bukan Erli. Kalau monokuler itu apa tuh yang kita bisa lihatnya pakai satu mata. Iya, kalau binokuler? Kalau binokuler itu kita bisa lihat dengan dua mata. Tepat sekali, Ariel. Ya, sudah pintar ya. Jadi mikroskop monokuler ini, mono itu artinya satu, dan okuler. Okuler itu lensa okuler yang ada di dekat mata nih. Dia hanya ada satu kalau mikroskop monokuler. Jadi ngamatinnya benar, hanya menggunakan satu mata kita. Sedangkan mikroskop binokuler, nah dia B itu artinya dua, okuler, lensa okulernya. Jadi lensa okuler ini nih ada dua, jadi kita bisa ngamatinnya menggunakan dua mata kita. Itu bedanya mikroskop monokuler dan binokuler. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop itu ada apa aja sih? Nah, yang akan kita bahas ini gambar mikroskop monokuler atau binokuler? Yo. Monokuler karena cuma satu. Iya, betul. Nah, ini mikroskop ini adalah contoh mikroskop yang ada di sekolahan. Dia bentuknya kayak gini. Jadi kita pakainya yang mikroskop monokuler ya, anak-anak. Bagian penyusunnya ada apa aja? Kita lihat satu persatu. Ya, yang paling atas ini nih, itu disebut dengan nama bagiannya lensa okuler. Lalu ada lagi nih, yang panjang ini disebutnya dengan
tabung mikroskop. Lalu ada bagian lagi nih yang bulatan ini nih yang bisa kita putar, ukurannya besar. Sedangkan ada satu lagi yang ukurannya lebih kecil. Kalau yang besar namanya apa? Makrometer atau pengatur kasar. Sedangkan yang kecilnya itu namanya apa? Mikrometer atau pengatur halus. Lalu ada bagian apa lagi? Ya, ini nih, yang ini. Dia itu namanya apa ya? Ternyata namanya lengan mikroskop untuk pegangan kita kalau mau bawa mikroskop. Lalu ini piringan ini yang bisa kita puter-puter, itu namanya adalah revolver. Apa sih fungsi revolver? Nah, ternyata dia berhubungan sama lensa. Ini ada 3, 1, 2, 3. Namanya adalah lensa objektif. Ya, revolver ini untuk memilih lensa objektif yang akan kita gunakan. Kemudian, bagian lainnya, yang ini nih, itu disebut dengan meja mikroskop. Lalu ada lagi penyusunnya, di atas meja mikroskop itu ada, nih ada kait, ada 2, namanya itu adalah penjepit. Ya. Lalu ini di bawahnya meja ada yang namanya kondensor. Di bawah kondensor ada lagi nih bagian, namanya adalah diafragma. Kemudian ini yang bulatan ini apa nih? Nama bagiannya adalah cermin, ya, cermin mikroskop. Lalu yang paling bawah ada 2, itu adalah disebut dengan kaki mikroskop. Ini adalah nama bagian-bagian yang ada di mikroskop. Lalu sekarang kita mau tahu fungsi dari masing-masing bagian mikroskop itu apa saja sih? Ya, ini perhatikan tabelnya baik-baik. Yang pertama, kita bahas lensa. Lensa pada mikroskop itu kan ada 2 jenis, jangan sampai tertukar ya anak-anak. Yang di atas, yang dekat dengan mata kita ini namanya lensa okuler. Sedangkan yang dekat dengan objek yang akan kita amati namanya lensa objektif. Apa bedanya? Tadi, dari letaknya. Lensa okuler adalah lensa yang berhubungan dengan mata langsung. Pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lalu ada 3 buah lensa ukurannya di okuler, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, dan ada yang 15 kali perbesaran. Jadi ini bisa kita ganti-ganti, tergantung kita maunya yang perbesaran berapa kali. Sedangkan lensa objektif, lensa yang berada di dekat objek atau benda yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Jadi fungsinya sama, okuler sama objektif, yang membedakan adalah letaknya. Nah, susunan lensa objektif ini biasanya terdiri dari 3 atau 4 buah. Kalau di gambar ada 3 ya. Dengan perbesaran masing-masing ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, ada yang 45 kali, dan ada yang 100 kali. Nanti kita tinggal pilih mau pakainya perbesaran berapa kali. Nah, ini kan nanti ditaruh di sini nih objeknya yang akan kita amati, ditaruh di atas meja. Kalau kita mau tahu perbesarannya itu berapa kali sih dari ukuran aslinya, berarti tinggal dikalikan aja perbesaran lensa okuler dikalikan dengan perbesaran lensa objektif. Misalkan kita pakai lensa okuler yang 5 kali, lensa objektifnya yang 10 kali, berarti tinggal dikali. 5 dikali 10, 50 kali lebih besar hasil gambar dari mikroskop itu dari ukuran sebenarnya. Tuh. Lalu kita lanjut bagian diafragma. Diafragma ini yang ini ya, nih yang Ibu tunjuk. Dia itu fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Nah, untuk mikroskop ini kita masih menggunakan dari cahaya, sumber cahaya langsung. Jadi biasanya harus ditaruh di tempat yang terang, jangan tempat yang gelap. Nah, kemudian cermin. Nih, cermin ini dia fungsinya apa? Untuk mengarahkan cahaya pada objek. Jadi ini kita bisa atur sampai terlihat terang di lensa okulernya. Kemudian ada tabung mikroskop atau tubus, yang ini nih. Nah, tubus ini fungsinya apa? Untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Nih, kan okulernya di sini, ini objektifnya di sini, ini okulernya di sini. Lalu, meja sediaan atau meja mikroskop, meja preparat. Nah, ini fungsinya untuk tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati.
Bagian tengah dari meja ada lubangnya, yaitu untuk melewatkan sinar. Jadi nanti berhubungan, ini tegak lurus ya, garis lurus. Lalu ada klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Ini ya. Kemudian lengan mikroskop itu pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop ini nanti untuk pegangan tangan kita ya. Lalu pemutar halus dan pemutar kasar. Apa bedanya? Kalau mikrometer itu untuk menggerakkan, yaitu menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Mikrometer yang ini ya, yang kecil. Kalau makrometer, yaitu untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Ini. Jadi yang digunakan pertama kali adalah makrometer. Baru selanjutnya mikrometer. Lalu yang terakhir, nama bagiannya adalah kondensor. Kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Ini kondensor. Ya, revolver yang ini nih, piringan ini dia fungsinya tadi sudah Ibu jelaskan. Untuk memilih lensa objektif yang akan kita gunakan, tinggal diputar sampai bunyi klik. Ya, itu adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Selanjutnya, bagaimanakah langkah-langkah menggunakan mikroskop? Semuanya tetap fokus ya, lihat laptop masing-masing, lihat slide Ibu. Nah, ini langkahnya. Pertama, mikroskop kita ambil, kita bawa, nih lengan kanan pegang lengan mikroskopnya, sedangkan lengan kirinya pegang kaki mikroskop. Jadi membawanya harus 2 tangan, nggak boleh 1 tangan. Nah, kita taruh nih dia, diletakkan di meja yang permukaannya rata. Kalau sudah, kita atur nih. Kita atur lensa objektifnya. Untuk pertama kali pemakaian mikroskop, lensa objektifnya harus berbesaran yang paling kecil. Berarti kita putar. Di sini ada keterangannya ya, anak-anak. Tinggal pilih aja, kita putar sampai tegak lurus yang mau kita gunakan, yaitu yang perbesarannya paling kecil. Setelah itu, kalau sudah, ini kita amati, atur cahayanya. Cerminnya ini kita atur posisinya sampai terlihat di lensa okuler ini, cahayanya sudah terang. Kalau sudah terang, berarti kita ambil, ini adalah preparat atau objek yang akan kita amati. Isinya bisa berupa sel, bisa berupa makhluk hidup kecil atau mikroskopis. Kita taruh nih di atas meja mikroskop. Lalu kita amati, kita jepit ya, pakai penjepitnya, biar nggak pindah-pindah posisinya. Nah, ini deh kita putar bagian makrometernya secara pelan-pelan. Sambil kita lihat menggunakan mata kita di lensa okuler. Kalau udah ketemu objeknya dan terlihat jelas, kita fokuskan lagi pakai mikrometer. Lalu kalau udah ketemu nih, oh ternyata bentuknya kayak gini. Pengen lihat jelas lagi dengan ukuran yang lebih besar. Maka tinggal kita puter si revolvernya dengan memilih lensa objektif yang ukurannya lebih besar. Nah, tinggal diamatin lagi, kita atur lagi dengan makrometer dan mikrometer. Seperti itulah langkah penggunaan mikroskop. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom atau pengelompokan 5 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Nah, Whittaker ini dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan atau 5 kingdom. Yang pertama adalah Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, dan yang ketiga adalah Kingdom Fungi. Yang keempat Plantae, dan yang kelima Kingdom Animalia. Yang akan kita bahas hari ini, 3 kingdom dulu, Monera, Protista, dan Fungi. Sedangkan Plantae dan Animalia pertemuan berikutnya. Ya, mari kita simak satu persatu. Kingdom Monera terlebih dahulu. Ya, perhatikan gambarnya. Kira-kira ini jenis-jenis makhluk hidup apa? Ada yang tahu tidak? Bakteri. Ya, betul sekali.
Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup yang termasuk kingdom Monera ini ternyata dia punya ukuran yang sangat kecil, yaitu berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Lalu, selnya tidak memiliki membran inti atau istilah lainnya prokaryotik. Hanya satu kingdom, yaitu Monera, yang selnya prokaryotik. Lalu, dia ternyata makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Makanya ternyata kenapa ukurannya sangat kecil, jadi satu makhluk hidup itu hanya satu sel. Ya. Lalu dia berkembang biaknya dengan cara membelah diri, satu jadi dua. Dan kingdom Monera ini terdiri dari kelompok yaitu bakteri dan alga biru. Nah, apa sih bedanya bakteri dan alga biru? Mari kita simak baik-baik. Bakteri. Ya, ini bakteri. Kalau kita mau melakukan uji coba, ini kita kembangbiakkan di dalam suatu wadah untuk melihat pertumbuhan bakteri. Yang warna hijau ini adalah kumpulan dari bakteri. Sebenarnya bentuknya kayak gimana sih satu bakterinya itu? Kalau dilihat di mikroskop, nah ini yang satu panjang ini adalah bakteri. Apakah bentuknya semua sama seperti itu? Ternyata tidak. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu ada yang basil, ada yang kokus, dan ada yang spiral. Apa bedanya? Perhatikan. Ya, ini adalah jenis-jenis bentuk bakteri. Kalau yang basil itu artinya yang bentuknya persegi atau kotak. Contohnya kayak gini, ya. Atau ini termasuknya basil. Kalau kokus, dia itu bulat atau kayak bola. Ini kokus. Kalau spiral, nah ini dia, berlekuk-lekuk. Ya, itu bentuk-bentuk dari bakteri. Bakteri yang ada di sekitar kita, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Apa saja sih bakteri yang menguntungkan? Nah, contohnya adalah Escherichia coli. Dia itu hidupnya ternyata ada di dalam tubuh kita, yaitu di organ. Ada yang tahu nggak organ mana? Usus besar. Usus besar, betul, pintar sekali. Nah, dia kenapa ada di usus besar? Dia numpang hidup, tapi ternyata menguntungkan untuk manusia, yaitu membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Jadi membantu proses pencernaan kita ya. Dan ada satu lagi bakteri Rhizobium sp. Dia itu untuk mengikat nitrogen di udara bebas. Jadi dia berperan dalam tumbuhan ya, untuk terus tumbuh dan berkembang. Masih banyak lagi tentang bakteri yang bermanfaat selain ini. Ini baru 2 contoh saja. Selanjutnya ada contoh bakteri yang merugikan. Kebanyakan contoh bakteri yang merugikan ini menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Ada Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Ada Salmonella typhi, penyebab sakit tipus. Mycobacterium tuberculosis ya, penyebab penyakit TBC, dan ada Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Itu beberapa jenis bakteri, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kemudian kelompok yang kedua adalah alga hijau atau alga hijau biru atau cyanobacteria. Alga hijau biru ini dia ternyata punya klorofil. Klorofil atau zat hijau daun yang dipunyai oleh tumbuhan juga ya anak-anak. Jadi si alga hijau biru ini dia mampu membuat makanan sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Ternyata dia hidupnya berkoloni. Berkoloni itu apa? Berkelompok, bergerombol ya. Contohnya dari alga hijau biru apa? Ada spirulina, ada chlorococcus, ada glucapsa, ada oscillatoria, ada nostoc, dan anabaina azola. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Ternyata dia masih mikroskopis ya, anak-anak. Si alga hijau biru ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Dan dia hidupnya ada di dalam air. Ini adalah bentuk dari spirulina kalau kita perbesar menggunakan mikroskop. Lihat, warnanya hijau karena mengandung klorofil. Sama juga. Nah, yang kedua ini adalah bentuk chlorococcus, hijau juga. Ini yang ketiga bentuk dari glucapsa, Lalu ada oscillatoria, bentuknya kayak gitu kalau di bawah mikroskop. Ada nostoc ya, bentuknya gitu.
dan Anabaina azula. Semuanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Ini semua hidup di air. Selanjutnya, kita masuk ke kingdom yang kedua, yaitu kingdom protista. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, selnya sudah mempunyai membran inti atau eukariotik. Lalu, di kingdom protista ini, anggotanya ada yang bersel satu atau uniseluler, dan ada juga yang tubuhnya itu tersusun dari banyak sel atau disebut dengan multiseluler. Lalu, ada yang ukurannya mikroskopis atau kecil, dan ada yang berukurannya makroskopis, besar. Protista ternyata dikelompokkan menjadi 3. Ada yang protista mirip hewan atau protozoa, ada yang protista mirip tumbuhan, disebut dengan alga atau ganggang, dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Kita bahas satu persatu ya, kelompok dari protista ini. Protozoa tadi yang protista mirip hewan, berdasar kenapa dia disebut mirip hewan? Karena dia bisa bergerak pindah tempat kayak hewan, karena dia punya alat gerak. Dan berdasarkan alat geraknya ini dikelompokkan menjadi yang pertama rhizopoda. Rhizopoda ini dia bergeraknya dengan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya adalah amoeba proteus. Pasti kalian pernah dengar. Gambarnya kayak gimana sih? Nah, ini. Dia juga hidupnya di dalam air ya anak-anak, dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ternyata di dalam air itu banyak sekali makhluk hidup yang beraneka ragam. Ini kaki semuanya nih yang keluar-keluar, dia untuk ngambil makanan. Lalu kelompok yang kedua ada flagellata, bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Ini, dia warnanya hijau karena dia dalam tubuhnya ada klorofil untuk berfotosintesis. Sama, dia dalam air juga. Dia harus ada bulu cambuk yang panjang. Tapi kurang jelas di gambar. Lalu ada ciliata, yaitu bergerak dengan silia atau rambut getar. Contohnya ada Paramecium sp. Nah, ini lihat bentuknya. Dia nih, di sepanjang permukaan tubuhnya ini terdapat rambut getar yang untuk bergerak dia berpindah tempat. Lalu yang keempat adalah sporozoa. Dia ciri-cirinya tidak memiliki alat gerak. Contohnya ada Plasmodium vivax. Ya, ini adalah contoh dari gambar Plasmodium. Oke, itu mengenai protozoa. Selanjutnya kita bahas mengenai alga. Ya, kalian lihat gambarnya jenis-jenis alga. Pasti ini udah ada yang sering melihat. Ya, karena dia bentuknya besar, bisa dilihat dengan mata kita tanpa butuh bantuan mikroskop. Biasanya ditemuinya di mana alga atau ganggang ini? Ada yang tahu? Laut ya? Betul. Yang main ke laut pasti sering ngelihat alga atau ganggang ini. Ya, betul sekali. Kayaknya Alga. belum pernah deh. Kenapa? Ya belum lihat. Belum lihat. Ya, nanti bisa main ke laut ya. Di sini alga dibedakan berdasarkan warnanya. Ternyata kalian pernah lihat jenis-jenis alga warnanya beda-beda. Ada yang warnanya hijau, dia disebut dengan chlorophyce. Contohnya ada chlorella dan ulvalactuca. Lalu ada yang alganya warnanya coklat. Ya, alga coklat Phaeophyce, contohnya Fucus dan Laminaria. Lalu ada alga yang warnanya merah, alga merah atau Rhodophyce, Eusema spinosum. Dan yang keempat adalah alga pirang atau Chrysophyce, contohnya adalah diatom. Makanya dia bentuknya berbeda-beda dan warnanya juga beraneka ragam. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang merah, dan ada yang pirang. Tuh. Lalu kelompok yang ketiga adalah protista mirip jamur. Dia ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Oomycota atau jamur air. Kelompok yang kedua adalah Myxomycota atau jamur lendir. Bentuknya kayak gimana sih? Nah, perhatikan. Ini contoh Oomycota yang dilihat di bawah mikroskop. Ada Phytophthora ya, bentuknya kayak gini. Kalau jamur lendir bentuknya kayak gimana? Ya, ini Ceratiomyxa ya, bentuknya gini. Itu mengenai protista mirip jamur. Oke, kita masuk ke kingdom ketiga yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kingdom fungi. Nama lain fungi adalah jamur.
Ternyata jamur ini ada yang ukurannya halus seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Pasti ini kalian udah sering melihat, bahkan ada yang sering mengkonsumsi untuk makanan ya. Lalu ciri-ciri jamur adalah tidak punya klorofil, makanya nggak ada jamur yang warnanya hijau. Lalu ada yang bersel tunggal dan ada yang bersel banyak. Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus. Namanya hifa, benang-benang halus itu. Nah ini nih, kalau kita uraikan dia terbentuk dari benang-benang halus. Dia akan membentuk anyaman si hifa itu. Membentuk kesatuan namanya, ini kesatuan dari hifa namanya miselium. Lalu jamur hidupnya di tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari. Karena dia nggak bisa berfotosintesis, maka jamur dia sifatnya ada yang saprofit, ada yang parasit. Yang saprofit adalah hidup dan makannya itu dari bahan organik yang sudah mati atau busuk. Misalkan di hutan ada kayu yang tumbang karena petir. Nah, kayu berarti kan pohonnya mati. Nah, otomatis dia akan ditumbuhi oleh banyak jamur. Apalagi kalau kayunya lembab dan basah, itu makin banyak jamur yang hidup di situ. Lalu ada juga yang jamur hidupnya parasit, numpang di makhluk hidup lain lalu ngambil sari-sari makanannya. Contohnya di kulit kita, nanti ada beberapa jenis jamur yang hidup di kulit kita. Dan perkembangbiakannya pada jamur itu dilakukan secara generatif, kawin, ada juga yang vegetatif, tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif melalui miselium, sedangkan perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah. Ternyata kingdom fungi dibagi menjadi 4 filum. Apa aja? Yang pertama, Zygomicota, berkembang biak dengan zygospora. Contohnya apa? Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae ini ragi yang ada pada tempe atau jamur yang digunakan untuk pembuatan tempe yang warna putih-putih kalau di tempe mentah. Kalau lebih jelasnya di bawah mikroskop ternyata bentuknya kayak gini nih. Si Rhizopus ini. Ya anak-anak. Lalu kelompok yang kedua adalah Ascomycota. Berkembang biak dengan Ascospora. Contohnya apa? Ada Saccharomyces cerevisiae. Dia itu ragi pada tape sama roti yang biasa kita makan. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Sama, dia mikroskopis juga. Kalau dilihat di bawah mikroskop, bentuknya kayak gini. Lalu, kelompok yang ketiga adalah Basidiomycota. Dia berkembang biak dengan Basidiospora. Contohnya adalah Volvariella volvaceae atau jamur merang yang biasa kita konsumsi untuk dimakan. Selain ini pasti udah banyak yang melihat jamur kayak gini. Selain jamur merang ada apa lagi? Jamur kuping, jamur shiitake ya, dan sebagainya. Kelompok yang keempat ada Deuteromycota. Nah, ini dia belum diketahui cara reproduksi seksual. Contohnya apa? Ada Trichopiton, yaitu penyebab penyakit dermatofitosis, yaitu penyakit kulit pada manusia. Nah, ini kalau dilihat di mikroskop bentuknya kayak gini. Biasanya menyebabkan panu, kadas, kurap, seperti itu ya anak-anak. Kira-kira apakah semua jamur bisa dikonsumsi, bisa tidak? Adalah Hah? yang Tidak, betul. Karena hati-hati ya, ada jamur yang racun. beracun, betul sekali. Racun. Biasanya ciri-ciri jamur yang beracun itu dia warnanya mencolok, kayak merah, yang kayak gitu. Jadi kalau kalian main ke alam liar, nah itu hati-hati kalau menemukan jamur, jangan sembarangan dimakan, tapi harus tahu dulu mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, Gak ada. Tidak ada. Jelas ya? ya jelas. Oke, alhamdulillah baik. Kita Tidak, aku tadi keluar sendiri. Iya, nggak apa-apa sinyalnya berarti. Kita cukupkan ya untuk materi hari ini.